ulun hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Belawang, yang ulun hormati Dewan Guru serta staf tata laksana SMP 1 Negeri Belawang, serta hari ini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan, umur yang berkah, amin, sehingga kita di sini bisa sama-sama belajar untuk menjadi sosok pendidik yang berpihak kepada murid. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, ulun bacakan terlebih dahulu kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belawang, yang keempat doa, yang kelima adalah kegiatan inti kita. Untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Dewan Guru, silahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita masuki acara kita yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belawang kepada Bapak Rahmat Effendi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, serta tidak lupa kita haturkan selamat dan salam kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW.
beliau kita selalu nantinya di hari kiamat. Pada hari ini kita berkumpul memenuhi pembicara yaitu Ibu Asia mengenai budaya positif ya. Nah, budaya positif ya. Kita ketahui bahwa budaya itu berkembang yang dimiliki sekelompok manusia atau sekelompok masyarakat yang diwariskan ya, apakah itu adatnya ya, atau juga di dalam situ kalau kita lihat di berbagai pengertian dari budaya itu dari berbagai pendapat para ahli atau juga di kamus Indonesia ya. Kemudian ada yang juga di sana kita baca di situ diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu bisa dari bahasa juga budaya yang sekarang kita di Banjarmasin itu ada budaya bahasa Banjar, bahasa Pandawa lagi itu merupakan budaya juga, karya seni juga budaya, sistem agama juga disebut dengan budaya ya, itu dengan sistem agama atau yang dihasilkan yang bukan ibadah. Kemudian juga dalam politik, budaya politik. Nah itu berbeda, kadang-kadang kita juga antara kebiasaan dan budaya yang berbeda-beda. Ya, kalau kita di sini bagaimana nantinya apa yang diuraikan oleh narasumber kita tentang budaya positif di sekolah kita, apakah itu nantinya pakai studi-studi yang dilaksanakan atau dengan kalau studinya kan biasanya kalau saya dulu kan ada yang namanya studi kasus ya. Nah, studi kasus itu apakah itu yang nanti dibicarakan, karena saya juga apa yang nanti dibicarakan juga saya tidak tahu kan. Cuma ada berbagai yang kita masukkan di sini budaya-budaya yang harusnya kita bisa kembangkan atau bisa kita ambil yang positif di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita masuki acara yang keempat, yaitu doa. Untuk doa kami mintakan kepada Bapak Abdul Sahid. Kami persilahkan Bapak. Al-Fatihah kulliya dan salihah wa ila hadirul mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ba'da ma talaqa ta'ala min al-wajibati wal jaizati mustahidati ma tusila min maqat dunya ila yawm al-qiyamah fi kulli yawmin akmar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألك اللهم يا الله اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربي يسر وتعسر ربي تمم لنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada Bapak Abdul Sahid untuk doanya. Semoga dengan lantunan doa tadi kita semua bisa mendapatkan manfaatnya dalam kegiatan kita hari ini, serta kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baik, kita masuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan
ulun sendiri yang membawakan. Mohon izin Bapak Ibu ulun berdiri. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya di siang hari ini yang harusnya beristirahat, namun masih menyempatkan waktu untuk berhadir di kegiatan ulun ini. Sebelumnya ulun beritahukan bahwa kegiatan ini berdasarkan dari tugas ulun sebagai CGP, yaitu membuat aksi nyata untuk menyampaikan atau bahasanya adalah diseminasi tentang budaya positif yang ulun dapatkan di modul 1.4. Baik, sebelumnya agenda kita tadi sudah pembukaan. Nah, sekarang konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang terakhir nanti akan ada refleksi. Nanti akan ada refleksi yang ulun minta dari Bapak Ibu guru sekalian yang mau mengeluarkan pendapatnya. Capaian umum pembelajaran yaitu memahami budaya positif yang berpihak pada murid, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, dan yang terakhir adalah membangun budaya positif yang berpihak pada murid baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Tujuan dari kegiatan ini tentunya kita dapat memahami yaitu membangun budaya positif yang menumbuhkan karakter anak. Karakter di sini pastilah kita maunya adalah karakter yang positif atau karakter yang baik. Kemudian tujuan akhirnya kita dapat disiplin dari anak itu, mendapatkan perilaku mereka yang disiplinnya muncul dari diri sendiri tanpa adanya motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang dapat atau yang mampu untuk memerdekakan murid. Jadi tugas kita hanya menuntun. Dari pendapat atau yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, beliau memberikan contoh bahwa kita dan anak murid itu kita sebagai guru hanya seorang petani yang menanam. Jadi murid dianggap atau dikatakan bisa dikatakan padi atau jagung tanaman tersebut. Artinya kita sebagai petani hanya mampu merawat. Merawat di sini bisa jadi kayak memupuk, kemudian kalau sekarang ada yang namanya menyiram. Nah, dari hal ini kita hanya bisa menuntun atau hanya bisa menjaga, merawat. Nah, disinilah arti kata menuntun tersebut. Jadi si murid itu dikatakan mereka punya kodrat masing-masing. Murid ini membawa kodratnya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang guru hanya menuntun di mana kodrat tadi, yang tadinya setiap murid pasti memiliki kodrat yang baik. Cuma bisa jadi dia kena pengaruh lingkungan yang membuat kodrat itu menjadi menyimpang. Nah, tugas kita adalah menuntun kodrat yang menyimpang tadi menjadi kodrat yang kembali menjadi kodrat yang baik. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu, apakah Bapak atau Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju.
Oh, banyak yang setuju. Berikutnya yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang mengalami masalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mengantuk bisa Bapak Ibu ini. Yang keempat, terakhir, pertanyaan terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana nih? Setuju atau tidak? Kita tanyakan kepada guru penggerak kita. Setuju atau tidak setuju? Setuju, kata guru. Baik. Nah, dengan kegiatan kita hari ini, nanti akan ada pencerahan sedikit dan mudah-mudahan dari kegiatan yang akan kita jalani nanti, dari pembelajaran secara bersama-sama nanti, kita akan menemukan jawaban yang tepat itu apa. Setuju atau tidak setuju? Tidak ada jawaban yang salah ya Bapak Ibu, hanya saja mungkin jawaban yang tepat dan kurang tepat. Baik, saya mulai saja. Yang pertama adalah apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah sebuah pendekatan dalam lingkungan pendidikan yang berfokus pada menciptakan suasana yang mendukung, aman dan produktif bagi seluruh peserta didik dan tenaga pendidik. Tujuan dari budaya positif ini sendiri adalah untuk mendorong perilaku baik, membangun hubungan yang sehat, dan meningkatkan rasa tanggung jawab serta kepemilikan dalam komunitas sekolah. Nah, budaya positif ini kita nanti setelah kita mengembangkan atau setelah kita memahami, tujuannya adalah mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diharapkan sekolah. Keyakinan di sini atau nilai-nilai di sini tentunya adalah nilai-nilai yang positif. Nah, sekarang kira-kira Bapak Ibu, keyakinan atau nilai-nilai yang positif ini salah satunya apa? Bertanggung jawab. Kemudian disiplin, betul. Adakah lagi? Jujur. Ada lagi? Menghargai orang lain atau bahasanya toleransi ya Bapak ya, betul sekali. Jadi tujuan kita untuk budaya positif atau menciptakan budaya positif pada lingkungan sekolah, baik itu murid maupun kita sendiri sebagai pendidik, adalah untuk mencapai nilai-nilai yang positif tadi, nilai atau keyakinan yang universal tadi. Nah, sekarang bagaimana atau apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan murid-murid kita memiliki lingkungan atau ekosistem sekolah yang mendukung mereka tumbuh sebaik-baiknya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang tentunya tadi tujuannya kita ingin menciptakan budaya positif. Dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa melakukan atau menerapkan disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi 6 kegiatan atau 6 cara disiplin positif ini untuk menciptakan budaya positif. Kira-kira dari 6 ini adakah Bapak Ibu yang mungkin masih asing didengar atau dibaca atau dilihat? Yang nomor 6. 2. Apa Bapak Abdul Said? Iya, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar
Jadi kita akan membahas atau belajar bersama-sama apa itu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, Bapak, saya lanjutkan, mohon maaf. Sekarang kita permainan sedikit. Iya. Ini permainannya namanya cobalah buka. Cobalah buka. Jadi langkah-langkahnya atau caranya adalah cari teman satu meja atau yang terdekat, sama-sama mengepalkan tangan. Jadi di dalam genggaman tangan kita, cukup satu kepalan saya. Di dalam genggaman tangan kita itu adalah benda yang sangat berharga yang kita jaga, ya, yang kita jaga. Nah, teman satunya ingin membuka atau ingin mengambil. Coba dibuka, terserah mau bujuk rayuan ataupun dengan dikasih permen, mau atau tidak membuka tangan yang tadi isinya adalah benda atau sesuatu yang kita anggap sangat berharga. Bagaimana? Bagaimana? Jadi kira-kira mau atau tidak Bapak Ibu membuka genggaman tangan Bapak Ibu yang tadi bendanya berharga, temannya ingin mengambil. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang mau tadi ternyata dikasih sogokan, baru mau. Nah, yang tidak mau dan mau ini tentunya ada motivasi. Motivasi di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik, ketika kita ingin membuka, ini membuka pasti dari dalam diri kita sendiri. Oh, saya ingin membuka. Oh, saya ingin menutup. Oh, saya ingin mempertahankan barang berharga saya. Ada lagi yang motivasi secara ekstrinsik atau dari luar. Nah, ini bisa jadi tadi yang ada sogokan, tiba-tiba disogok, hakun membuka atau mau membukanya. Nah, untuk yang mau membuka ataupun yang tidak mau membuka itu tentunya ada kontrol dari dalam diri kita sendiri. Nah, kontrol di sini kita akan ke paradigma atau perubahan paradigma terlebih dahulu sebelum kita memasuki lebih jauh tentang teori kontrol. Jadi, Dr. Miriam dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan twist control meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada perbedaan pendapat yang diluruskan agar lebih baik atau lebih bagus. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira betul atau tidak, Bapak Ibu? Kita berpikiran bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Salah. Jadi sebenarnya murid mengontrol dirinya sendiri, sama halnya dengan tadi tangan yang terkepal. Jadi murid memiliki kontrol dirinya sendiri. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini kayak pujian kah? Kira-kira efektif dan bermanfaatkah Bapak Ibu? Ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Seperti apa Bapak Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, untuk ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat tergantung situasinya, Bu. Kalau menurut saya, terkadang ada anak ketika kita selalu memberi pujian, dia malah ada yang mau melakukan kalau mendapat pujian. Nah, nanti ketika kita tidak memberikan pujian, dia akan merasakan hal yang dia lakukan itu sia-sia. Nah, ada beberapa anak yang seperti itu. Ada juga yang anak yang malah termotivasi. Menurut saya begitu. Nah, jadi betul kata Ibu tadi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanya dalam jangka pendek. Jadi ketika kita melakukan atau membuat suatu penguatan, mungkin di saat itu anak akan melakukan sesuatu yang kita suruh atau yang kita mau. Namun seiring berjalannya waktu, si yang memberi penguatan pun kadang bisa lupa atau bahkan tidak lagi memberi penguatan. Nah, itu akan mengakibatkan si anak tadi yang misalnya rajin tidak rajin lagi karena dia terfokus pada penguatan yang diberikan. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira betul atau tidak, Bapak Ibu? Jadi ketika kita mengkritik anak atau melakukan menyatakan bahwa anak merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter anak. Betul atau tidak? Siapa Bu Evi? Tidak kata Bu Evi. Jadi alasannya apa Bu Evi? Tapi kalau selalu disalahkan dan dihukum, dia merasa direndahkan, jadi dia lebih memberontak kadang. Jadi harus punya teknik tertentu agar anak-anak itu merasa dia berbuat salah dan memperbaiki diri sendiri. Ada tekniknya kata Ibu Eki. Jadi dikatakan tidak bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Karena apa? Karena nanti ini akan merubah ke identitas yang salah. Kenapa identitas yang salah? Kadang kita kalau membuat anak merasa bersalah, nanti akan ada rasa penyesalan pada diri anak. Cuman penyesalannya ini nanti akan berdampak negatif karena kurangnya kepercayaan diri oleh si anak tersebut. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, jadi Ranita. Kenapa Ibu Ranita? Tidak. Ya, kenapa orang dewasa tidak memaksa? Sebab anak ini memiliki karakter masing-masing. Mungkin kita sebagai orang dewasa hanya mengarahkan, memberi pilihan dengan menampilkan yang benar seperti ini dan yang salah seperti ini, sehingga mereka menggunakan akalnya, pikirannya untuk bisa memilah dan memilih dari apa sih yang disampaikan oleh orang dewasa tadi. Baik, terima kasih Ibu. Jadi betul kata Ibu, nanti si anak ini justru akan mencari caranya ini bisa jadi caranya yang tidak baik ya Ibu, yang negatif. Jadi ketika orang dewasa itu menganggap dia punya hak untuk memaksa, mungkin contohnya saja tidak bersekolah di rumah. Ketika kita punya anak, kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Nah, mungkin pada saat jangka pendek anak akan mengerjakannya. Cuman
ketika itu jangka panjang, anak tadi akan mencari cara untuk bagaimana caranya tidak mengerjakan ini, dan otomatis ada ketidakjujuran terhadap misalnya orang tua atau di rumah. Nah, itu yang salah atau miskonsepsi tadi tentang makna atau teori kontrol. Berikutnya, nah ini bagaimana yang namanya paradigma tadi perubahan ya Bapak Ibu. Jadi dari stimulus respon ini berasal dari luar, motivasi dari luar ke teori kontrol yang diharapkan atau berasal dari diri anak itu sendiri. Ulun bacakan sedikit. Yang pertama, jika ini stimulus respon, biasanya realitas atau kebutuhan itu sama. Tapi kalau teori kontrol, tadi sudah dibahas oleh Ibu Ranita bahwa kebutuhan anak itu akan berbeda karena karakternya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh dari teori kontrol. Kita masuk ke pembahasan utama di disiplin positif. Disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin ini erat kaitannya dengan apa? Kata tertib. Apa? Budi pekerti. Kata disiplin, hukuman, bisa jadi, terus aturan. Jadi kalau kita beranggapan disiplin ini yang seperti disebutkan tadi, nah kita ke disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif ini? Jadi disiplin positif ini adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing anak atau siswa yang menekankan pada pengajaran dan pembentukan perilaku yang baik melalui cara-cara yang menghargai martabat dan hak anak tanpa menggunakan hukuman atau fisik. Nah, tadi kata disiplin kita ke peraturan, tata tertib, bahkan ke hukuman. Nah, kita tambahi ada ujungnya positif. Nah, positif di sini tidak menggunakan hukuman fisik atau penghinaan. Tujuannya apa untuk disiplin positif ini? Tujuannya adalah kita sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan kita untuk membuat atau mewujudkan disiplin positif tadi adalah agar nanti anak ketika mentaati aturan atau ketika menjalankan suatu tugas itu berasal dari dalam dirinya, bukan dari dorongan orang lain atau si penghargaan kah atau hadiah kah. Nah, tidak. Nah, tadi bicara nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Beberapa sudah disebutkan oleh Bapak Ibu. Ini ulun lanjutkan saja karena ulun yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan yang universal atau yang harus diyakini oleh siswa dan bahkan diri kita sendiri itu apa. Nah, tujuannya dari kita ingin menyadarkan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa tadi tentunya tidak lepas dari profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 nilai-nilai kebajikan yang harusnya diterapkan atau wajib bahkan pada kurikulum Merdeka ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak mulia.
berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia seperti yang ada di layar. Kira-kira Bapak Ibu, kita sendiri atau Bapak Ibu ini memilih atau melakukan yang nomor berapa? 1, 2, atau 3? Motivasi yang muncul atau yang menggerakkan kita melakukan sesuatu, yang mana? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jujur, ini jujur pribadi diri sendiri terlebih dahulu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri. Kira-kira Bapak Ibu 1 atau 2 atau 3? Semuanya. Motivasi ada semuanya. Artinya mencakuplah bulan ketiganya. Jadi untuk yang nomor 1 dan nomor 2, motivasi perilaku 1 dan 2 ini masih motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, karena tadi melakukan sesuatu anaknya takut dihukum. Nah, itu masih motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini baru motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Nah, tujuan kita di sini disiplin positifnya. Jadi tujuan kita bagaimana caranya menerapkan atau membuat anak ini memiliki disiplin positif atau motivasi perilakunya ke arah untuk menjadi orang yang mereka inginkan tanpa adanya iming-iming, imbalan atau justru takut dihukum. Berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini cuma bagiannya Bapak Ibu ulun rangkumkan. Nah, berdasarkan tabel tadi, jadi perbedaan antara hukuman, kemudian disiplin dan restitusi itu, yang pertama hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misal ada anak melakukan kesalahan, ambil sampah. Itu termasuk adalah hukuman karena tidak ada peraturan, kecuali sudah ada peraturannya. Berikutnya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam membentuk atau hukuman tadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kata-kata di sini tentulah kata-kata yang kasar. Kemudian apa itu disiplin? Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya. Jadi sebenarnya konsekuensinya kita yang menyebutkan atau kita yang menginginkan. Misal nih di kesepakatan kelas, ketika anak melanggar, apa konsekuensinya? Oh, kita bayar iuran misalnya Rp1.000 jika melanggar. Nah, itu dari guru bukan dari siswa. Itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian yang terakhir
apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tapi ada restitusi. Restitusi di sini nanti akan dilanjutkan ke segitiga restitusi yang terakhir tadi Bapak Ibu. Ini hanya sekedar pembukaan. Hukuman PS konsekuensi, Bapak Ibu. Belum bacakan sedikit, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini adalah hukuman. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak-anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ulun percaya Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu dan paham dengan hukuman dan konsekuensi ini. Ulun lanjutkan. Nah, ada pertanyaan atau letak utek nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Disuruh mencatat karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Terakhir? Wah, betul sekali Bapak Ibu. Nah, itu tadi saya sudah katakan bahwa saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah paham apa itu konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu sifatnya ada mendidiknya, cuma belum diharuskan atau belum dinyatakan ini tindakan yang betul, karena nanti akan ada restitusi yang akan kita bahas. Nah, ini tadi memberikan hukuman kepada anak dengan hal positif seperti membaca ayat kitab suci, membersihkan halaman, membaca buku adalah hal yang tepat agar anak lebih disiplin. Kira-kira betul kan Bapak Ibu? Bahasanya hukuman. Bahasanya hukuman. Bahasanya hukuman lah. Berarti masuk konsekuensi. Tadi di awal sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi cuma tepat dan kurang tepat, itu saja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan berarti tidak boleh menghukum. Nah, hanya saja di mana atau tingkat apa kita menghukumnya. Adakah proses atau peningkatan siswa ini menjadi lebih ke disiplin atau lebih ke memiliki nilai positifnya atau lebih bermanfaatnya. Pertanyaan lagi, banyak pertanyaan nih ya. Karena tadi sudah dianggap bahwa Bapak Ibu sebenarnya sudah paham. Apakah hukuman dan
pemberian hadiah mencerminkan disiplin positif? Tergantung ya. Belum berikan lagi mikrofonnya untuk Bapak Abdul Rahim. Tergantung apa yang digantung. Ya, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan, hukuman dan hadiah itu bisa mencerminkan disiplin positif. Kalau keadaannya, kondisinya, misalnya sedang marah-marah, nah marah-marah. Ya, kalau lemah lembut, memberikan misalnya hukuman terbatas. Nah, gitu. Sesuai kondisi, hal keadaan yang dihukum dan yang menghukum, atau yang mendidik dan yang dididik. Terima kasih berdasarkan pengalaman beliau. Ya, tadi beliau katakan bahwa tergantung kondisi. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi hukuman yang kita bahas, sekarang hadiah atau penghargaan Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita memberikan atau menjanjikan hadiah kepada siswa, siswa lebih semangat belajar atau tidak? Apa? Tergantung lagi. Tergantung lagi jawabannya. Jadi tadi di awal sebenarnya sudah disinggung ya Bapak Ibu mengenai hadiah atau penghargaan ini. Hadiah atau penghargaan itu dimana kalau kita menjanjikan akan ada beberapa dampak jangka panjang. Jadi hanya berdampak efektif di jangka pendek. Tapi ketika jangka panjang, misal kita setiap kali menyuruh anak menjanjikan sesuatu, nah ketika kita tidak menjanjikan lagi atau tidak memberikan hadiah lagi, anak-anak tersebut tidak lagi mengerjakan tugasnya. Itu. Jadi ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kalau penghargaan tidak efektif tadi, kalau kita memberikan sesuatu, anak mengerjakan hanya pada saat memberikan sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak efektifnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Loh, kenapa bisa merusak hubungan? Karena contoh ini, ambil contoh misalnya ketika anak melakukan sesuatu, sebenarnya mereka sama-sama melakukan sesuatu. Cuman kita sebagai guru melihat, oh ini lebih bagus, oh ini tidak. Yang lebih bagus dikasih penghargaan atau hadiah. Sedangkan yang tidak tadi tidak mendapatkan hadiah. Padahal dia juga melakukan sesuatu. Nah, ini bisa merusak hubungan. Jadi anak tadi ada yang namanya bisa jadi iri atau dengki. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa jadi mengurangi ketepatan? Karena contoh lagi, kebanyakan contoh lah. Misalnya kita menyuruh mengerjakan tugas atau menjawab sesuatu. Ini kalau kalian bisa menjawab, maka akan diberi hadiah. Otomatis si anak ini akan termotivasi untuk cepat-cepatan menjawab. Nah, belum tentu jawaban yang cepat tadi itu benar. Nah, ini dia yang mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Ketika anak-anak ini selalu diberi penghargaan, akan ada rasa sombong. Ia merasa aku harus diberi, berarti aku hebat. Nah, ketika melakukan sesuatu, ia akan koler belajar. Kadang mau lagi karena merasa tadi aku dan aku. Sedangkan yang tidak diberi penghargaan itu justru akan naik. Ini kalau yang positifnya. Kalau bisa si anak tadi memikirkan. Justru dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu agar dia juga mendapatkan penghargaan.
Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, ini hampir sama dengan nomor yang tadi, penghargaan menurunkan kualitas. Ini mematikan kreativitas, ini hubungannya ke seni, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, kalau penghargaan menghukum, ulun awal-awalnya membaca rada terkejut, kok bisa penghargaan ini bisa menghukum. Kira-kira Bapak Ibu tahu kenapa? Ketika kita memberi penghargaan, oh ternyata justru menghukum. Menghukum siapa? Menghukum anak yang tidak mendapat penghargaan. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang tujuannya adalah motivasi dari dalam diri. Jadi penghargaan ini sebenarnya ada sisi positifnya. Kalau tadi si anak bisa memikirkan atau bisa mentelaah, oh aku hendak dapat penghargaan juga. Jadinya nanti dia akan berusaha sekuat tenaga agar bisa juga diakui. Nah, ini dia restitusi. Sudah tadi sedikit ulun singgung tentang restitusi, menciptakan kondisi yang baik. Nah, kira-kira Bapak Ibu tindakan mana yang akan Bapak Ibu ambil kalau ada anak mengalami atau mendapatkan masalah? Tindakan mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu Ranita nomor 2. Ada lagi? Kita jujur terlebih dahulu terhadap diri kita sendiri. Kira-kira yang mana nih yang biasanya dilakukan ketika anak melakukan kesalahan? Bagaimana dulu sih? Iya, Ibu Lucy yang berdasarkan pengalaman. Nomor 3, mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Iya, kesalahan yang sering diulang-ulang, kata Ibu Lucy. Kalau Pak Hanafi, jeng-jeng. Apa Pak Hanafi? Yang 1, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Jadi semua tindakan yang yang ada di sana itu sebenarnya tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Semuanya tidak ada yang salah, hanya mungkin ada beberapa yang kurang tepat. Yang mana yang tepat? Kita akan belajar lagi. Ini kita dalami restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini tadi masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi yang dituju adalah motivasi intrinsik tadi. Itu tepatnya adalah yang ada di dalam diri mereka sendiri untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan tanpa harus ada motivasi ekstrinsiknya. Nah, perbedaan restitusi dengan program disiplin lainnya. Disiplin tadi ada disiplin hukum, menghukum, ada konsekuensi tadi. Nah, ini restitusi. Perbedaannya yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikutnya, restitusi menguatkan.
restitusi fokus pada solusi, dan terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebenarnya kalau kita baca, nyaman benar membacanya ya kalau Bapak Ibu. Kalau mengerjakannya pastilah butuh waktu dan juga tantangan. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sekarang bahasanya adalah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Kenapa kira-kira? Keyakinan bukan peraturan. Mengantuk bisa nih Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab coba lihat, ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa ada aturan itu? Demi keselamatan. Keselamatan. Apa lagi? Disiplin lalu lintas. Jadi demi keselamatan atau disiplin lalu lintas tadi kata Ibu Rahimah. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat ini pas corona ini? Kenapa? Karena kesehatan, Bapak-bapak. Betul sekali. Nah, ini yang muncul atau nilai kebajikan yang kita ambil, yang kita lihat dari pertanyaan atau peraturan ini. Nah, begitupun dengan yang namanya adalah keyakinan. Kalau peraturan pada dicarinya nilai kebajikan, tapi kalau keyakinan, nilai kebajikan itu akan disampaikan kepada murid, atau justru murid yang disuruh mencari nilai kebajikan apa saja dari keyakinan yang sudah dilakukan atau yang dibuat. Nah, ini perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, serta sifatnya universal atau menyeluruh. Kemudian kalau peraturan kelas dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ulun yakin Bapak Ibu guru yang wali kelas di sini sudah melakukan atau menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Ini hanya sekedar penguatan saja karena belum percaya Bapak Ibu guru sudah melakukannya. Jadi prosedurnya ini bisa, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah untuk mencurahkan ide atau pendapatnya tentang peraturan yang sudah disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Yang ketiga, susun atau menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah ide atau pendapat yang sudah dicatat. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelasnya secara bersama-sama. Keenam, setelah melakukan keyakinan sekolah atau kelas yang sudah dibuat, ini ditandatangani Bapak Ibu. Artinya semua sepakat, ada tanda tangannya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya ditempel atau diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh siswa. Ini prosedurnya. Iya, betul. Ditulis dengan keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh ketika saya melakukan atau membuat keyakinan kelas. Jadi ada video. Yang pertama itu tentunya guru harus menjelaskan atau memberikan tujuannya apa untuk keyakinan kelas. Kemudian tadi membuat atau meminta siswa melakukan atau mengeluarkan ide
menyebutkan apa saja sih yang harus diatur, yang harus ditaati dalam kelas maupun sekolah. Nah, kali ini ulun melakukannya dengan membagikan kertas dan meminta siswa untuk menuliskan yang menurut mereka peraturan apa yang harusnya dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas atau di sekolah. Nah, kemudian setelah meminta siswa tadi melakukan atau mencurahkan ide-idenya tentang peraturan kelas, kita tempel di depan. Ini sebenarnya tidak harus ditempel, bisa, atau kita meminta siswa langsung mengucapkannya juga bisa. Nah, kemudian setelah ide-ide tadi terkumpul, kita pilih atau kita kelompokkan. Karena ada siswa yang mengatakan tidak boleh keluar baju, tidak boleh misalnya memakai topi di dalam kelas. Nah, itu satu kesatuan sebenarnya. Artinya nanti dia akan berbentuk keyakinan kerapian. Nah, kalau sudah selesai anak-anak menempel dan dibacakan, ini akan dilanjutkan lagi untuk mengubah kalimat yang masih negatif ke kalimat yang positif. Kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini ada contohnya. Misal, contohnya tidak boleh berlari di koridor. Maka ini kan masih berbentuk kalimat negatif. Nah, diubah menjadi kalimat positif. Artinya berjalan, atau bisa diubahnya berjalanlah di koridor. Ini masih kalimat positif. Jadi mengganti kalimat yang negatif dari siswa tadi bersama-sama diganti menjadi kalimat yang positif. Berikutnya, kalau sudah kalimat positif negatif tadi diganti kalimat positif, maka akan ada tadi apa? Mencari nilai-nilai kebajikan. Jadi siswa nanti kita minta lagi, kan keyakinan sudah terbentuk dari kalimat yang positif, sudah terbentuk. Nah, dari kalimat positif itu anak-anak diminta mencari nilai-nilai kebajikannya lagi. Kalau sudah, tinggal kita tinjau ulang, anak-anak meninjau ulang, kemudian nanti melakukan pembubuhan tanda tangan. Jadi tanda tangan semua ini tujuannya nanti agar mereka bisa ingat, bisa mengakui, oh tadi aku bikin keyakinan kelas, berarti harus kulaksanakan karena sudah ada tanda tangan. Terakhir tinggal menempel. Nah, itu adalah contoh untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas. Biar kada mengantuk Bapak Ibu, kita ice breaking sedikit. Minanya mengantuk pemberatan karena siang ya Bapak Ibu. Ulun minta mohon izin, mohon maaf pada guru-guru yang senior, boleh berdiri. Nah, jadi ini apa ya, bukan permainan, cuma biar merelekskan. Tangan kanan boleh dikepalkan, tangan kiri juga dikepalkan. Untuk tangan kanan, ini permainannya menghitung 1 sampai 6. 1 sampai 6. Jadi kalau tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sampai 6. Tangan kanan mudah ya Bapak Ibu, masih mudah. Tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicoba dulu tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, masih berhasil, masih mudah. Tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya.
Ini masih muda, kalau menurut saya masih muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tangan kanan ya. Itu tadi minta Tuhan masih tangan kiri. Nah, bagaimana kalau keduanya? Dua-duanya, kiri kanan, masih ingat kan? Lihat. Konsentrasi. Hadiahnya apa ya? Maka nanti kita boleh pakai hadiah. Kada, tidak ditutup, hanya mengembalikan biar sedikit relax dan ngantuknya sedikit hilang. Kayak sepatu gitu. Baik, udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay, oke, semua. Berarti konsentrasi beliau masih full. Hebat. Beliau dulu anak reda ya, ternyata konsentrasi perbedaan fisik. Iya, betul sekali. Silahkan dulu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sedikit berkurang untuknya, iya. Udah lanjutkan, masih ada 2 pembahasan. Kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Belum yakin Bapak Ibu paham ini ya. Untuk kebutuhan bertahan hidup itu tentu saja makan, minum, rumah, itu bertahan hidup. Ada duit, nah itu betul sekali. Kebutuhan, sangat kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada uang atau ada duit lah. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya ada di lingkungan sosial, baik itu keluarga maupun kelompok masyarakat. Kita ingin rasanya diakui atau disayangi atau rasa diterima. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini kayak kita hendak refreshing, uyuh sudah dalam tugas hendak refreshing, nah itu salah satu kebutuhan kebebasan. Yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini biasanya hendak diakui. Ini nah aku bisa. Nah itu kebutuhan penguasaan. Apa sih hubungannya dengan budaya positif ini? Kenapa kita sebagai pendidik harus mengetahui kebutuhan dari siswa kita? Karena biasanya kita mengalami atau mendapati sebuah permasalahan, ini sebenarnya kebutuhan siswanya tidak terpenuhi. Misal, ada anak yang sering mengejek temannya di kelas misalnya. Nah ini kebutuhannya apa Bapak Ibu yang tidak terpenuhi? Anak ini sering mengejek. Kebutuhan apa? Perhatian tadi tidak ada lagi. Apa? Oh kasih sayang. Jadi anak tadi kada disayangi lah Bu. Kada disayangi. Jadi ini maksudnya kenapa kita harus tahu kebutuhan dasar dari manusia agar bisa menyelesaikan masalah dan dapat membuat budaya positif di sekolah kita. Nah kira-kira nih lihat, andai kata misal ada ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa sebenarnya yang siswa mau? Dari 5 tadi ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, kesenangan. Iya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini istrinya anak TK. Apa Ibu Evi? Perhatian atau kasih sayang tadi, rasa ingin diterima, betul sekali. Kemudian aku malas ke sekolah, belajarnya hanya mengerjakan
apa? Apa? Harga diri. Yang kebutuhan apa tadi? Penguasaan. Jadi I-nya sebenarnya yang hendak sukannya ada. Jadi ini termasuk kebutuhan penguasaan. Terakhir ini adalah dunia berkualitas. Terakhir sebelum segitiga posisi kontrol masih ada. Nah, kalau dunia berkualitas ini sebenarnya kalau menurut Dr. William ini diibaratkan album foto. Jadi yang kita pikirkan pasti kita hendak membuat atau memasukkan di album foto itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang harusnya kita kenang, sesuatu yang menyenangkan. Biasanya dibuat keluarga, maupun teman, atau tempat-tempat yang bagus kita ke sana, artinya ada kesenangan. Nah, ini maksudnya dunia berkualitas. Nah, kita dituntut atau kita diinginkan untuk menjadi dunia berkualitas bagi anak. Supaya apa? Kita menjadi seorang pendidik yang dimasukkan anak ke dalam ingatan memorinya. Jadi jangan sampai kita menjadi pendidik yang ditinggalkan ketika sudah selesai mereka menempuh pendidikan. Nah, itu dia kita mencari di sana. Boleh lanjutkan, ini tidak perlu. Kita ke posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ada videonya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu
Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Saya akan coba untuk tidak lupa menyebut kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol tadi kita sudah melihat contoh kasus dari video kasus Naren. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol yang paling tepat yang mana? Yang terakhir, posisi manajer. Karena dalam posisi manajer kita cukup memberikan arahan dan siswa yang akan mencari solusinya, di mana tujuannya nanti akan ada motivasi yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah ini sebenarnya dari posisi kontrol contohnya si Naren yang manajer tadi sudah ada segitiga restitusi yang diterapkan. Ini betul-betul yang terakhir Bapak Ibu. Jadi untuk langkah segitiga restitusinya adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Caranya seperti apa? Apakah ini ada contoh kasus? Contoh kasus dari aksi nyata yang saya buat ketika tugas untuk eksplorasi
konsep. Ini kasusnya ada dua Bapak Ibu. Ada anak yang masuk ke ruang guru, kemudian mengambil barang. Ini sebenarnya kasus nyata. Kemudian kasus berikutnya ada siswa yang sering berdebat di dalam kelas. Jadi ada siswa yang sering berdebat di dalam kelas. Ini kasus satu semua nih. Kasus duanya ada atau tidak ada? Tidak ada, ini kasus satu semua Bapak Ibu. Kira-kira adakah Bapak Ibu yang mau menolong saya untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini? Kita ambil kasus 2 atau kasus 1. Ini benar-benar yang terakhir Bapak Ibu. Kita praktek untuk melaksanakan segitiga restitusi dalam menciptakan lingkungan atau budaya yang positif. Kasus saja Bapak Ibu. Kasus 1, berarti saya catat sedikit. Kasus 1 itu cuma butuh dua orang. Siapa yang menjadi siswa dulu? Jadi Arinya. Oh, Harry. Ibu gurunya? Ibu Haja. Iya. Sudah mulailah. Ari, Ibu, terima kasih karena sudah mau duduk bersama saya hari ini. Saya tahu kamu adalah anak yang baik dan bisa dipercaya. Itulah mengapa saya ingin kita bicara sebentar tentang apa yang terjadi kemarin. Iya, Ibu. Saya tahu kamu mungkin merasa penasaran dan itu hal yang wajar. Tapi kemarin ketika kamu masuk ke ruang guru tanpa izin dan mengambil barang dari sana, itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Bisa kamu ceritakan kepada saya apa yang kamu pikirkan saat itu? Saya cuma ingin melihat, Bu. Saya nggak sengaja mengambil barang itu. Saya nggak berpikir panjang waktu itu. Saya paham Ari, rasa ingin tahu adalah hal yang baik. Tapi penting untuk kita ingat bahwa setiap tempat di sekolah ini ada aturannya, termasuk ruang guru, masuk tanpa izin, dan mengambil sesuatu dari sana adalah hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita percayai di sekolah ini, bukan? Iya, Ibu. Saya tahu itu salah sekarang. Terima kasih sudah mengakui itu Ari. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kita di kelas dan sekolah ini. Kita percaya pada apa Ari? Kita percaya untuk selalu jujur dan menghormati aturan, Bu. Betul sekali Ari. Dan menurut kamu dalam situasi kemarin keyakinan mana yang belum kamu tunjukkan? Saya belum menunjukkan rasa hormat terhadap aturan, Bu. Saya seharusnya minta izin dulu sebelum masuk ke ruang guru. Saya senang mendengar kamu menyadari itu Ari. Kita semua belajar dari kesalahan dan yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki dan mengajar dari situ. Apa yang menurutmu bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan mengembalikan barangku dan saya akan minta maaf kepada guru-guru yang lain. Itu langkah yang sangat baik. Saya akan menemanimu untuk mengembalikan barangnya dan kita bisa bicara dengan guru-guru yang lain bersama-sama. Saya yakin mereka akan menghargai sikapmu yang bertanggung jawab. Terima kasih, Bu. Saya akan berhati-hati ke depannya. Saya percaya kamu bisa Ari. Saya senang kamu bisa memahami pentingnya mengikuti aturan
dan bertanggung jawab atas tindakanmu. Ini adalah bagian dari belajar dan menjadi lebih baik. Berikan tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lucy dan Ari. Bapak Heri, terima kasih banyak. Nah, itu tadi sebuah restitusi yang kita lakukan menggunakan aturan segitiga restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian menyatakan atau memvalidasi kesalahan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Mantap. Jadi intinya sebenarnya kita ingin menciptakan budaya positif ini di mana siswa nanti akan dapat memahami tentang kondisi maupun dirinya sendiri dan bisa melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Baik, ini yang terakhir, kita masuk ke sesi refleksi. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin menyimpulkan ataupun memberikan kata-katanya? Ini yang terakhir nih. Bagaimana kalau Bapak Hanafi saja, Bapak Haji kita? Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Setelah saya mengikuti kegiatan ini dari pertama dari awal, ada tambahan nilai plus bagi saya dan mengenai bagaimana tindakan kepada siswa yang selama ini mungkin bagi saya itu benar, tapi ternyata pada saat mengikuti kegiatan ini ada hal-hal yang perlu harus saya benahi dengan diri saya. Bagaimana cara menyikapi siswa yang bermasalah dengan beberapa cara atau teknik supaya mereka tidak merasa terhukum, tapi bagaimana mereka bersatu akan memperbaiki dirinya dan mengubah sikap perilakunya ke arah yang baik, dan adanya hubungan antara siswa dengan guru yang lebih harmonis, dalam arti siswa tidak merasa mereka menjadi orang yang teraniaya, dalam arti bila mendapatkan melakukan satu kesalahan, tapi mereka menemukan dari kesalahan itu dia dapat belajar dan memperbaiki dirinya tanpa merasa terbebani dengan hal yang akan merugikan dirinya. Mungkin itu salah satu. Jadi saya terima kasih sekali atas segala masukannya kepada saya karena saya sebagai pengajar untuk kedepannya lebih baik lagi menyikapi siswa yang ada mungkin bermasalah, sehingga mereka tidak terbebani dengan hukuman-hukuman yang mungkin bagi mereka akan berdampak negatif. Tapi kesalahan itu akan mereka perbaiki dengan adanya konsekuensi, adanya kesepakatan bersama. Mungkin itu salah satu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, terima kasih Bapak Hanafi. Bagus sekali refleksi dari beliau, sudah beliau rangkumkan ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira tadi setelah kita belajar, ini sesi akhir, adakah perubahan setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini? Ada perubahan? Tadi ada yang mengatakan guru berperan sebagai teman. Jadi yang tepat itu sebagai apa Bapak Ibu? Posisi kontrolnya manajer, betul sekali. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi. Ini setuju atau tidak setuju setelah kita belajar tadi? Tidak, artinya murid harus kita bimbing untuk mencari solusi sendiri. Yang nomor 2, memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Tadi ada yang mengatakan setuju. Kali ini ada perubahan? Tidak setuju jadinya perubahannya. Baik, yang terakhir, memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini sudah dijawabkan oleh Bapak Hanafi tadi ya, bahwa jadinya
tidak setuju. Alhamdulillah. Jadi